Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Penuhi. Salah satunya adalah wali hak, ya wali yang menikahkannya ada bukan wali yang berhak. Ya. Jadi kalau apa namanya? Sesuai dengan agenda sidang hari ini memang majelis yang menyidangkan perkara Rizky itu tentang isbat nikahnya itu, jadwal hari ini adalah pembacaan hasil musyawarah majelis gitu ya. Jadi sesuai dengan tahapan persidangan pertama kan dulu prinsipal belum hadir, maka dipanggil untuk menghadirkan prinsipal. Mungkin ikut perkembangan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ketika prinsipal sudah hadir dan kebetulan prinsipal dengan kuasanya juga sudah siap dengan bukti, langsung pemeriksaan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi. Nah, karena proses persidangan atau juga pemeriksaan sudah dianggap cukup lengkap, maka pada sidang yang ketiga yang hari ini tanggal 25 itu diagendakan untuk musyawarah majelis dari hasil pemeriksaan bukti-bukti yang pada sidang kedua itu ya. Nah, dari hasil pemeriksaan itu maka majelis hakim mengambil keputusan ya bahwasanya memang pernikahan yang dilaksanakan saya nggak tahu persis juga itu laksana di hotel karena mungkin media lebih tahu. Ternyata dari hasil pemeriksaan majelis hakim itu ada salah satu syarat, ada salah satu rukun nikah yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah wali hak, ya wali yang menikahkannya ada bukan wali yang berhak. Ya. Jadi kalau kita melihat dari latar belakangnya bahwa siapa tuh istrinya mahal ini itu kan istrinya itu kan memang mu'alaf. Kalau tidak salah itu dia baru 2 hari kalau tidak salah ya. Media mungkin lebih tahu. Kemudian setelah dia mu'alaf kemudian nikah, otomatis karena memang orang tuanya juga bukan muslim, nah disitulah berarti walinya bukan orang tuanya kan. Nah di dalam persidangan ditemukan fakta ternyata yang menikahkannya adalah ustadz gitu ya. Jadi ustadz itu menikahkan mengatasnamakan atau mengatasnamakan dirinya sebagai wali hakim gitu ya. Karena memang kan dia tidak punya wali. Di dalam undang-undang perkawinan itu bagi yang tidak punya wali ya wali hakim. Nah, tetapi sebetulnya dalam undang-undang perkawinan sudah jelas ya, ada 2 kriteria. Ya, 1 wali nasab, 1 wali hakim. Kalau wali nasab itu kan wali yang memang ada ikatan hubungan kekerabatan ya, ada 4 tingkat gitu. Nah, karena dia posisinya wali hakim, itu dijelaskan dalam undang-undang perkawinan yang namanya wali hakim itu ya, ada kriteria siapa yang bisa jadi wali hakim. Wali hakim itu adalah pertama orang yang tidak mempunyai wali, itu kriteria yang pertama. Yang kedua, kalau walinya itu tidak diketahui alamatnya, dia punya wali tapi tidak diketahui alamatnya, itu wali hakim gitu ya. Nah, siapa yang ditunjuk wali hakim? Undang-undang itu ada di dalam peraturan Menteri Agama itu bahwa wali hakim di nomor 30 2005 sudah tahun 2005 bahwa yang ditunjuk sebagai wali hakim itu adalah Menteri Agama, kemudian delegasikan, yang terakhir pelaksananya oleh Kepala KUA. Itulah wali hakim. Nah, beda lagi dengan wali hakim yang contohnya walinya itu adol. Ada wali, dia wali tapi walinya tidak mau menikahkan, itu disebut dengan wali adol, wali enggan. Tetapi ada kriterianya lagi. Kalau untuk wali adol itu dia harus berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan dulu, diperiksa dulu ya. Alasannya apa itu si wali itu. Nah, di sini bahwa wali yang menikahkan saat itu adalah bukan masuk kriteria itu, bukan wali nasab dan juga bukan wali hakim yang dikehendaki seperti undang-undang. Seperti itu ya. Karena itu
saya lihat ya adalah walinya adalah ustadz ya. Nah kemudian bagaimana itu produknya berarti? Kan kalau contohnya pernikahan kurang syarat atau kurang rukun, itu bukan syarat ya, kurang rukun nikahnya berarti kan pernikahannya jadi tidak sah. Maka jalan keluarnya secara hukumnya tentu dia karena kita anggap ketidaktahuan lah gitu ya, dia harus menikah ulang. Disebut dengan istilah tajdidun nikah gitu kalau istilah agamanya itu, dia harus nikah ulang lagi dengan walinya yang benar gitu kan, kemudian nanti dicatatkan di KUA. Barangkali itu ya dari hasil pemeriksaan itu, dan hari ini juga mungkin hari ini atau besok lah sudah bisa diupload sebetulnya di putusannya atau di penetapannya itu di sistem itu di aplikasi. Kalau di pengadilan ada namanya SIPP sudah bisa itu gitu ya. Ustadznya siapa Pak yang menikahkan? Kalau dalam waktu pemeriksaan itu namanya Ustadz Yahya MY. Jadi kami nggak tahu, cuma Ustadz Yahya MY gitu aja. Pak, penegasan mungkin terkait tadi kan wali hakim yang tidak dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan undang-undang. Tapi apakah secara agama itu tetap sah seperti itu, Pak? Nah justru itu ya. Jadi istilah pengertian wali hakim menurut pandangan masyarakat pada umumnya masih ada menganggap bahwa wali itu yang ditunjuk atau yang dipilih oleh para pihak atau juga oleh baik pemohon atau pemohon atau juga oleh pihak keluarga suami atau istri, karena dia tidak ada wali kemudian dia menunjuk seorang disebutlah pemandangannya sebagai wali hakim, padahal dalam undang-undang tidak seperti itu ya. Ini masih ada pandangan masyarakat, bahkan ada yang mengartikan juga mengistilahkan bukan wali hakim, wali muhakam katanya gitu ya. Muhakam itu maksudnya yang ditunjuk oleh para pihak gitu, oleh keluarga pihak laki-laki. Nah itulah yang mungkin masih ada anggapan di masyarakat. Pak, Ya. singkatnya berarti permohonannya belum bisa dikabulkan oleh hakim gitu ya Pak? Ditolak gitu ya Pak? Ya otomatis ditolak gitu ya. Ditolak karena memang pernikahannya itu tidak memenuhi salah satu rukun nikah gitu ya. Gitu ditolak. Makanya pasti jalan keluarnya seperti itu ya, supaya dia mendapatkan buku nikah, supaya pernikahannya juga baik sah menurut aturan agama, aturan negara gitu kan, bisa dibuktikan ya harus tadi nikah ulang seperti itu. Untuk pernikahan ulangnya mungkin sudah dijadwalkan Pak dari KUA sendiri atau? Oh itu mah nggak ada dijadwalkan, tergantung yang bersangkutan, yang bersangkutan sendiri. Iya maksudnya kalau untuk itu mah tidak ada kaitannya, jadi sudah urusannya pribadi gitu ya. Ya, setelah ada putusan ini kemudian dijelaskan oleh majelis hakim seperti itu, ya tinggal dia langsung aja menguruskan persyaratan itu melengkapi gitu ya. Pak, berarti status yuridis punya mahal ini apa dong sekarang? Sebetulnya kalau dia statusnya tetap suami istri, tetapi kan kalau pandangan hukum anggapan dia kan memang dia sudah sah, kan memang tidak mengerti, ya tidak mengerti dia itu. Kita tahu proses pernikahannya Rizky itu kan kita tahu itu sudah diliput media massa, tahu semua gitu ya. Anggapannya pasti tidak ada masalah. Apalagi kita tahu pernikahan dia itu kan sampai ada WO-nya segala macamnya. Kemudian dia juga punya staf-stafnya. Artinya kan kalau dia tidak tahu menau, taunya sih beres aja gitu. Ya. Nah, ini mungkin yang ketemu di persidangan juga, yang ada fakta di persidangan bahwa pernikahan itu ya sebetulnya Rizky nggak salah, keluarga itu kan dia sudah nyerahkan, silahkan uruskan perkawinan saya itu dari mulai istilahnya itu dari pengurusan persyaratannya sampai prosesi pernikahannya. Kalau menurut kami ya melihat itu dia mah tidak tahu menau, taunya beres sudah lengkap semuanya sampai kepada tadi itu menunjuk walinya, wali ustadz juga mungkin bagi dia mah karena memang tidak punya wali kan dianggapnya mungkin menurut dia masa. Nah itulah kalau secara hukum ya, ketika orang itu tidak tahu, tidak bisa dihukumi dia salah. Karena memang tidak tahu kan, anggapan dia tuh mungkin keluarga Rizky juga semuanya, kami nggak tahu. Setelah datang ke pengadilan barulah tahu, oh ternyata prosesi kemarin itu adalah salah. Karena apa? Itu mestinya kan diurus sendiri, ya kan? Urusannya pribadi, uruskan sendiri, termasuk ditunjuk oleh keluarganya. Ini siapa saksinya, siapa walinya. Tidak bisa urusan begitu diserahkan kepada WO, diserahkan kepada manajemen gitu. Kalau yang tertangkap gitu ya, antara manajemennya Rizky dengan WO-nya itu di proses pernikahan itu dia yang berperan. Nah itu yang ada tergambar di dalam proses persidangan seperti itu. Pak, hasil putusan ini sudah sampai Pak? Sudah,
Hari ini putusan pengadilan nih ya. Hari ini dibacakan ya, hanya diberikan toleransi paling lama itu 24 jam. Kami hari ini sidang nih, hari ini sidang ya, ada berapa 17 tuh putus. Itu harus diupload hari ini. Paling lambatnya besok. Jadi diberikan waktu 24 jam itu. Jadi artinya sudah masuk, kalau media itu nanti mau melihat putusan seperti itu, isbatnya itu bisa. Oke. Untuk para pihak sendiri pemohon itu ada batasannya nggak Pak untuk dari putusan sidang itu keluar sampai akhirnya mereka untuk daftar ulang, apa ada Kak? Oh nggak ada, itu mah nggak ada. Karena memang apa istilahnya, kalau putusan pengadilan ini gitu kan, apalagi ini permohonan, kalau toh memang pun ada orang yang bandingnya, prosesnya kan kalau permohonan ya paling PK gitu ya. Ya tapi kan kayaknya tidak mungkin karena memang udah jelas gitu ya. Ada, itu udah ada kaitan, pokoknya sudah putusan itu. Untuk proses berikutnya silahkan tergantung yang bersangkutan ya. Ketika dia menerima putusan pengadilan, kan bisa saja menurut anggapan dia, ini saya udah bener, udah sah dengan tadi pakai wali ustadz itu, ya silahkan dibawa ini putusan pengadilan ini ya dengan tadi itu diuji di Mahkamah Agung nanti, bisa secara hukum seperti itu kalau contohnya dia tidak terima gitu ya. Artinya tadi yang pertanyaan bahwa gimana status hukumnya, pandangan menurut hukum Islam, ya kita kan kalau namanya perbedaan pendapat itu juga tidak bisa dihukumi. Kalau kita di pengadilan ada undang-undang yang berbicara, ya aturannya sudah jelas, pasalnya sudah jelas seperti itu. Tapi kalau pandangan masyarakat itu pasti punya dalil-dalil tersendiri. Di pandangan ulama ini, pandangan ulama masih ada ya di masyarakat. Padahal kan kita adanya undang-undang sampai kompilasi hukum Islam tujuannya untuk menyatukan perbedaan pendapat yang banyak di masyarakat. Itu tujuannya ya. Ya jadi ya mudah-mudahan lah ini juga jadi pembelajaran bagi semuanya ya. Kalau ada kasus-kasus yang seperti itu bisa jadikan pelajaran. Memang Masya Allah perbuatan yang sakral ya, pernikahan kemudian prosesinya diserahkan kepada manajemen atau WO itu kan kayaknya kurang pas. Itu aja ya, artinya jadi pembelajaran bagi kita. Itu ada hal-hal yang sifatnya sakralnya itu pun harus langsung oleh orang yang bersangkutannya, mungkin nanya juga kepada yang berkompeten. Kalau contohnya kemarin saja ya, dia mungkin ya komunikasi dengan kepala KUA ya, nah gitu ya, tidak langsung, kan kalau kesannya itu kayak seperti terburu-buru gitu ya. Itu mungkin tidak terjadi seperti ini. Perencanaan pernikahan sudah jauh hari, tapi prosesi yang sakralnya malah seperti itu ya. Ini mungkin bukan kasus ini, banyak juga di kasus-kasus yang lain. Nah itu mungkin kita dapat ilmu, dapat pengalaman atau pembelajaran dari yang terjadi ini, seperti itu. Pak, Oke. kalau boleh tahu alat bukti sama saksi yang dihadirkan itu apa aja sih Pak dari pihak mereka Pak? Alat bukti itu yang kemarin untuk proses persidangan itu, yang pertama ya identitas para pihak, berarti kan seperti KTP gitu ya, KTP-nya pemohon 1, pemohon 2 ya Rizky sama Mahalini itu, kemudian juga akta kelahiran ya untuk menentukan ya kapan lahirnya kan, akta kelahiran, kemudian juga ada kartu keluarga, ada juga ini karena orang menikah secara Islam ada sertifikat masuk Islam, syahadah namanya itu ya, syahadah ada juga itu, Bapak catat itu. Kemudian ketika dia memajukan perkara ke sini, ada pengantar dari KUA bahwasanya pernikahan yang dia lakukan tidak tercatat di KUA. Makanya ada surat pengantar atau juga surat keterangan dari KUA Kecamatan Setiabudi gitu ya, bukti-buktinya. Ya, itu salah satunya bukti-bukti suratnya. Kemudian kalau saksi-saksinya itulah 2 orang saksi yang dihadirkan pada saat akad nikah. Dan ternyata kalau lihat dari identitasnya, dua-duanya adalah dari temannya pemohon. Berarti ini kan manajemen paling-paling gitu ya. Manajemen atau juga ya teman dekatnya. Bapak nggak tahu kan di sini. Cuma keterangannya adalah teman dekatnya. Gitu, 2 orang saksinya gitu. Artinya saksi pernikahan gitu ya. Berarti kedepannya dari para pemohon ini hanya tinggal untuk mengurus mereka pernikahannya ulang sampai akhirnya mengumumkan lagi gitu ya Pak? Iya. Ya, seperti apa Pak? Pak, berarti bisa ditegaskan bahwa pernikahan Rizky Febian tidak sah secara agama maupun secara negara gitu atau gimana? Iya.
secara agamanya karena kurang rukun nikahnya, bukan wali yang berhak menjadi wali, kemudian secara negaranya karena tidak dicatat. Benar gitu ya, karena memang pernikahan kalaupun jangankan ini kurang dari rukunnya, sudah lengkap rukun nikahnya juga kalau tidak tercatat kan mana buktinya? Orang nanya, udah nikah, mana buktinya? Kan nggak ada. Itulah. Jadi istilahnya kalau pengertian sah menurut negara itu anggapan bahwa secara hukum diakui dan bisa dibuktikan. Nah makanya itu di kompilasi hukum Islam pasal 7 disebutkan bahwasanya seorang mengatakan dianggap sah nikah itu satu ketika bisa dibuktikan dengan akta nikah gitu kan. Kalau belum bisa dibuktikan artinya pernikahannya itu belum diakui secara hukum gitu ya. Bahasan seperti itu ya. Oke ya. Pak, berarti wali nikahnya tuh seharusnya kepala KUA ya? Ya, betul ya. Ketika di dalam pemeriksaan kan kalau daftar KUA itu pemeriksaan bahwasanya tidak ada walinya, siapa walinya. Maka di situ ada dokumen yang harus dilengkapi karena dia tidak ada wali, karena dia orang tuanya beda agama. Nanti ada dokumen dipenuhi bahwa walinya itu adalah wali hakim. Ya, salah satunya tuh dalam peraturan Menteri Agama adalah wali hakim itulah kepala KUA. Di mana tempat dia melangsungkan pernikahan. Jadi kalau dia ini tempat tinggalnya di mana? Di Setiabudi, berarti dia kepala KUA Setiabudi. Begitu ya. Terima kasih. Oke. Sama-sama ya. Ulang lagi nanya.